Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau koreksi soal yang penulis bilang buat logam di lubang filter. Salah ya, salah. Ternyata bukan lubang di filternya, tapi di bagian depan aja. Namanya veloskop. Penulis nggak tahu untuk model motor yang lain, tapi kalau untuk NMAX, veloskop ini adalah pengganti plat filter ya. Bagian apa? Bagian luar dari box filter yang tidak langsung menghubungkan udara luar masuk ke filter, tapi ke bagian sedotannya intake luar dari filter. Ini yang akan kita lepas nanti. Dua baut ini untuk diganti ke sini. Posisinya nanti gini posisinya. Nah, bersama kan? Nah, seperti itu. Ini adalah kondisi yang sudah terpasang dengan baik di motorku, dan kalian bisa lihat sendiri penampakan filter udara di dalamnya ya, karena covernya ini berbahan mica semi transparan atau smoke. Jadi penulis salah. Sebelumnya penulis pikir veloskop itu menghubungkan udara luar ke filter, tapi ternyata ya tetap aja cuma membuat udara yang mengalir ke intake-nya veloskop, intake-nya pipa, mengalirkan udara ke pipa intake yang bagian luar di filter. Nggak apa-apa sebut bagian luar, karena pipa intake di filter itu ada dua, yang satu ke mesin, yang satu dari luar filter masuk ke dalam filter, terus yang satunya dari filter sendiri menuju ke mesin. Ada dua sih selangnya, yang satu selang hawa ya, selang pernapasan, breathernya dari blok, dari head. Yang satunya ya untuk masukkan udara masuk. Nah, yang apa? Yang penulis sorot ini ya veloskop. Veloskop ini dibilang bisa meningkatkan performa, terutama tarikan atas. Untuk performanya, saya rasa setelah menggunakan veloskop seri V12 ini, tarikan motor itu terasa padat, enak. Untuk tarikan atas lebih ngisi kalau saya bilang. Dan walaupun terdengarnya itu lumayan sedikit, kayak cuman 0,8 HP, tapi for your information aja, untuk menaikkan horsepower di motor matic tuh nggak semudah itu. Kadang ada yang perlu setting ECU, ganti knalpot, ganti blok, ganti seher, ganti piston, kalau perlu ganti crankshaft dan lain-lain, ganti cam. Cuman untuk menaikkan 0,8 HP hanya mengeluarkan duit sebesar 180.000, aku rasa itu udah worth it banget. Alasannya karena udara yang masuk ke filternya makin kencang. Nah, kalau penulis belum nyoba eksperimen lepas pipa intake keluar, mungkin masih merasa masuk akal. Tapi setelah penulis eksperimen sendiri,
melepas pipa intake keluar ini. Ya, penjelasan itu omong kosong ya. Omong kosong. Karena ya penulis waktu mencoba lepas pipa intake keluar, justru tenaganya ngempos. Mungkin ada yang ngomong tarikannya jadi apa jenenge spontan, jadi responsif. Tapi sik tunggu dulu. Itu ngomong dari feeling tok kan ya. Nah, coba membandingannya jangan cuma pakai feelingnya tok, tapi dari berapa banyak bukaan gas ini. Berapa banyak untuk bisa mendapatkan sentakan tersebut. Jadi kalau kita lihat dari sentakan, dari bukaan gas ini, justru ketika masih orisinil itu nggak butuh membuka banyak untuk bisa jalan. Sementara itu kalau dilepas, untuk bisa melaju motornya harus puter gas lebih banyak. Apalagi sekarang ya, setelah penulis justru memperkecil lubang itu. Jadi lubangnya itu penulis perkecil. Efeknya apa? Tarikan makin enak juga malah. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah ketika digas, ya puter gas gitu ya. Kalau yang ini langsung sudah muncul tenaga. Jadi diputer dikit aja sudah jalan motornya. Jadi kondisi jalan sekarang ini penulis pakai gas ya cuma dikit banget, kurang dari 1/8 ya, mungkin 1/10 malah. Untuk jalan lebih banyak tinggal putar lagi, jadikan 1/8, dia akan lebih kencang lagi motornya. Terus yang mengapa kok yang merasa veloscope itu ada efeknya? Ya selain dari placebo efek, kalau kita lepas pipa intake keluar, itu emang tenaga itu jadi lebih terasa gitu ya. Tapi penyebabnya lebih karena waktu awal kita buka gas gak ono tenaga nih motor. Jadi yang penulis rasakan sengsara kemarin itu ketika penulis lepas pipa intake keluar, itu adalah pertama digas gak ono tenaga nih. Baru ketika diputer makin dalam muncul sudah tenaganya. Beda banget, beda banget dengan ketika sekarang ini. Maaf. Sekarang ini ketika pipa intake-nya itu, pipa intake keluar itu penulis hambat pakai kawat ya, kabel NJA 6 mm. Justru nggak ada sentakan tenaga. Mulai dari awal ngisi, jadi digas sedikit sudah keluar, digas banyak juga keluar, makin keluar. Ini mau ngisi bensin, sudah 1 bar ya. Isi bensin tujuannya mau ganti oli.
Sebenarnya kalau dari suara mesin ini masih halus loh. Bisa dengar nggak suaranya? Kalau bisa dengar nggak suaranya? Soalnya suara motor lain nyala semua sih, nggak kedengar ya mungkin ya. Iya, ada motor lain sih ya, jadi mungkin nggak kedengar. Dari feeling ini ya bisa menipu ya. Perasaan makin srek di RPM tinggi juga bisa menipu. Karena kemarin kan penulis lepas pipa intake keluar itu artinya udara yang masuk ke filter udara itu kan deras banget ya. Tapi di top speed pun rasanya ngempos ya. Di kecepatan tinggi pun rasanya ngempos. Penulis sekarang hambat. Di kecepatan tinggi pun terasa ngisi ya. Ya walau memang sekarang lagi dingin ya. Dingin motor penulis gak sip tarikannya. Tapi ya menurut penulis ini tarikannya oke lah. Ini padahal ada kumparan kemarin di intake itu. Kumparannya penulis pasang lagi. Masih bisa kencang. Cuma karena cuaca dingin aja nih. Kenapa kok dingin gini cuaca apa? Mesin penulis nggak keluar tenaganya. Mungkin ya karena penulis tambahkan air ya. Tambahkan air di bulan. Kalau ditambahi air kan daya pendinginannya makin baik, nggak bisa panas, sehingga kalau pas dingin-dingin begini ademen mesinnya nggak keluar jadinya. Karena ya waktu panas-panas saja suhu mesin penulis kan berapa, 85 atau berapa gitu ya, nggak nyampe 90. Ya wes lah intinya veloscope itu ya lebih ketampilan. Kita lihat aja lah pembahasannya. Selain ngomong udara makin deras, apalagi itu yang diunggulkan. Ya paling cuma untuk penampilan ya. Oke lah kalau gitu pakai veloscope itu terkesan apa jenenge sporty gitu ya, karena seakan-akan udara itu mantep banget lah ya, padahal ya nggak menambah performa ya kalau menurut penulis. Penulis yakin kalau di NMAX sama sekali nggak ada pengaruhnya ya. Malah mungkin mengurangi performa. Dan tarikannya sebelum pakai ini, tarikan bawah tuh enteng banget. Gue memang udah servis minta set tekanan apa, tarikan bawah enteng. Pakai ini tuh tekanan bawah apa, RPM bawahnya itu jadi berat bro. Beratnya tuh nggak berat banget, cuma yang tadinya gue merasa hari-hari gue enteng jadi agak berat. Pas di atas 50 kilo atau RPM atas, gas atas, katanya bisa menambah kecepatan. Nah gue gas NMAX gue betot di RPM 70. Rasanya itu kayak ada delay dia bro. Jadi yang biasanya NMAX gue ini kontan, gue gas tarikannya tap kontan langsung melaju, ini kayak semacam ada delay. Jadi kalau kita lihat tuh biasanya yang dibahas terutama adalah keamanan. Ini gimana nih kalau ada air gitu ya, kena air aman nggak? Oh enggak,
ini kalau kena air langsung jatuh ke bawah. Soal air ini sendiri masih dalam perdebatan ya. Langsung jatuh ke bawah itu ya mungkin airnya netes ya. Kalau veloskop itu kan ada yang udaranya ngeflong langsung, ada yang pakai saringan gitu ya. Jadi udara nggak bener-bener lari bebas ke dalam ke mulutnya pipa intake keluar, tapi ono apa hambatannya lah gitu. Mungkin ngomong air lari ke bawah, tapi mereka apa ya tahu apa yang terjadi dengan di dalam mesin itu, karena kan di dalamnya udara itu bergerak. Kalau dalam kecepatan segini, apa udara di intake itu diam? Kecepatan segini ya 50, 60 ya. Kecepatan ketika orang jalan pada saat musim hujan. Karena kan posisinya di atas. Posisinya nggak langsung di atasnya mulut intake. Itu rasanya kayak gitu. Mungkin ada yang masang miring sedikit, ada yang masang agak di atas. Nah, masalahnya kan udaranya di dalam itu bergerak dan bisa jadi cukup kencang juga. Nah, ketika ada percikan air hujan atau air apapun lah ya masuk ke veloskop, oke, nggak langsung gerak, dia ketampes sama apa saringannya itu. Jadi apa ketahan dulu, masuknya ke dalam nggak bisa di dalam ruang filter ya, masuknya ke dalam itu netes, air netes tes. Nah, yang jadi masalah kan ada aliran udara di situ. Apakah tetesan ini larinya bisa betul-betul jatuh ke bawah atau kena sedotan angin dari ya filternya itu? Kalau misalnya kena sedotan gitu, ya jadinya masuk filter juga dong. Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau dari sisi apa keamanan sampai piston rusak itu enggak sih, tapi air tetap masuk dan air akan membasahi filter pastinya. Filternya basah, kalau filternya basah ya bakal ada gangguan pernafasan. Kalau airnya dikit-dikit saya masih nyala mungkin nggak kerasa, tapi kalau sudah agak banyak ya pasti lama-lama jadi sulit mesin menyala. Mungkin penulis nggak bisa bilang apa faktor keamanan ya, karena ya sebelum mesinnya rusak, sebelum air bisa masuk ke ruang bakar sudah mati dulu mesinnya. Kan kalau filter itu basah sulit mesin nyala, seringnya mati. Jadi mungkin ya bukan faktor keamanan tapi faktor ketidaknyamanan saja. Kalau airnya sendiri sudah masuk ke filter, box filter, ada sih drainasenya, tapi ya entah, bisa aja airnya itu nyangkut ya, ngendon lama di filter. Nggak ada apa-apa sih di filter, plastik semua. Mungkin yang bisa karat itu ya filternya itu sendiri, yang saringannya, yang bagian logamnya itu. Mungkin itu yang jadi karat, tapi mungkin itu yang maksimalnya ya. Lain-lain enggak sih.
Kalau posisi banjir yang sama aja lah ya, ada filter atau enggak, ada veloskop atau enggak ada bedanya menurut saya. Yang jelas ya veloskop itu oke lah kalau mau untuk memperbaiki tampilan motor, tapi nggak usah diharap meningkatkan performa motor, karena kayak motor penulis ini malah dihambat malah lebih oke tarikannya, dihambat malah lebih sip tarikannya. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.